Oke deh. Siap. Oke, dan paling gitu ya sementara. Nanti saya coba ngobrol sama tim availability-nya. Mudah-mudahan dalam minggu ini saya bisa kabarin kamu Siap, Kang. hasilnya gimana. Sebenarnya saya tertarik sih untuk menjajaki si tanggapin.com ini kan, since memang kita lagi butuh beberapa tools khusus untuk kembangin jualan kita di WhatsApp bisnis ya. Iya. Mudah-mudahan kalau misalnya Siap. saya sudah ada kabar dalam minggu ini, saya kabarin kamu. Siap, Kang. Biar kita bisa kolaborasi lah ya. Iya, Tapi betul, yang pasti memang poin pentingnya pasti butuh training sih itu ya. Iya, siap. Jadi ulang lagi aja ya. Jadi tanggapin.com itu adalah tools, sebetulnya tools untuk marketing sama WhatsApp customer service, dan semuanya itu dikelola via WhatsApp. Untuk saat ini kita hanya menggunakan WhatsApp resmi untuk saat ini, Kang. Tapi kedepannya kita akan coba garap juga di Telegram dan Signal gitu. Kebetulan kan Telegram sekarang lagi yay banget kan, lagi oke banget gitu kan. Makanya kita coba akan implementasiin API mereka ke tanggapin.com nantinya gitu. Konsepnya juga hampir sama sih, nanti bisa broadcast juga, bisa bikin chatbot juga dan lain-lain lah. Gitu. Terus di Tanggapin ini, jadi Kang gini konsepnya. Jadi di Tanggapin itu cuma perlu satu aplikasi, Kang. Satu aplikasi sama satu nomor WhatsApp aja. Dan bisa dibalasnya rame-rame, dan itu bisa berbagai macam lokasi dan kapanpun dan dimanapun gitu. Jadi cuma satu aja cukupnya gitu, nggak perlu banyak-banyak nomor handphone. Nah nanti konsepnya setiap admin itu, setiap CS itu bisa kita create kan, nanti si super admin bisa nge-create 1, 2, 3, 4 misalkan, apa 5, apa unlimited lah sampai banyak. Nah itu nanti kalau misalkan ada chatting yang masuk, bisa di-handle satu, ke yang lainnya tuh nggak ada hilang langsung. Jadi nggak ada tabrakan chattingan gitu. Jadi udah ada cluster-clusternya. Itu sistemnya namanya sistem chat rotator disebutnya. Jadi udah bisa langsung dari sini diambil ke yang sana udah hilang. Begitupun sebaliknya, dari sana diambil, di sini hilang gitu. Jadi bisa ngehandle satu persatu. Terus pengembangan kedepannya itu adalah chatting assign. Nah, chat assign itu bisa dari CS1 misalkan nggak bisa ngejawab atau nggak bisa ngejawab pertanyaan si customer misalkan gitu. Atau keluhan customer nanti bisa dioper alihkan ke siapa gitu. Nanti tinggal di assign ke siapa gitu. Itu kedepannya, itu sedang on progress sekarang gitu. Nah, terus fitur utama lah, fitur unggulannya itu adalah multi admin. Yang pertama, satu nomor WhatsApp aja bisa dibalas rame-rame dan kapanpun dimanapun. Terus bisa broadcast ke banyak nomor massal menggunakan interval time. Kenapa pakai interval time? Karena WhatsApp sekarang udah punya ketentuan sendiri untuk mendeteksi hal yang tidak wajar. Kalau kita nge-broadcast langsung nge-blast banyak gitu, langsung ke banned nomornya. Dan ini kita udah masukin sistem interval. Jadi setiap chatting 1 ke chatting 2 itu akan ada waktunya, dan itu bisa disesuaikan dengan si admin, si CS-nya sendiri mau interval time-nya berapa menit, berapa detik gitu. Terus yang kedua itu adalah chatbot. Nah, si chatbot ini juga yang tadi udah saya jelasin ke Akang. Jadi jadi seperti ini, konsepnya chatbot itu anak yang baru lulus kuliah, fresh graduate lah, terus masuk ke suatu perusahaan kita ajarin. Nah, jadi si chatbot ini nanti kita yang ngajarin, Kang. Kita ngasih mereka question yang kira-kira orang bakal tanyain tuh apa aja questionnya, terus jawabannya apa. Begitupun seterusnya. Jadi kita tuh kayak ngajarin dia lah, ngajarin si robot ini. Tapi kalau misalkan si robot ini udah bisa, udah bagus, kita udah enak gitu kerja, udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi gitu. Nah, jadi chatbot ini seiring jalannya waktu akan sepinter kita ngejawabnya nanti. Jadi ini kita sendiri yang pemilik usaha yang akan mengelola si chatbot ini, yang akan ngajarin. Nah, terus kedua itu adalah chat template. Nah, chat template ini tuh biasanya kan kalau misalkan customer suka nanya, "Kak, lokasinya di mana?" Misalnya gitu. Jadi nggak perlu ngetik-ngetik lagi, udah ada template-nya, tinggal klik, tinggal enter, udah langsung kekirim. Jadi nggak perlu, jadi untuk untuk mempercepat kinerja lah dalam hal perchattingan gitu kan. Nah, terus selanjutnya adalah scraper. Scraper dan generate itu berbeda ya, Kang. Jadi scraper ini adalah kita akan mencari lead nomor handphone WhatsApp bisnis WhatsApp bisnis yang ada di Google Map bisnis. Jadi kita udah bisa sesuai target lokasi sampai ke radius terdekat.
gitu. Jadi misalkan sekarang kita mau nyari pengunjung untuk apa, misalkan mau nyari pengunjung untuk datang ke restoran misalkan ya. Misalkan kita lagi ada promo. Oke, kita misalkan, area akang di Dago, itu kita bisa nyari misalkan, online shop Dago. Nah, itu nanti, nomor-nomor handphonenya akan ketarik semua ke tools ini dan nantinya kita broadcast untuk promo datang ke lokasi restoran kita gitu. Nah, terus yang kedua adalah fitur generate number. Nah, generate number ini sesuai dengan HRL code wilayah dan kode provider. Jadi nanti Akang misalkan mau pilih Telkomsel Bandung, nah itu udah ada nanti list, HRL code-nya tinggal copy paste, di-generate mau berapa ratus nomor, nanti udah dapat semua, Akang tinggal cek ketersediaan WhatsApp-nya di tools ini. Jadi nomor dua-duanya ada tools nomor buat ngecek nomor WhatsApp-nya aktif apa enggak gitu. Dan itu nanti akan terfilter, yang nggak aktif nggak akan kesimpan di database si Tanggapin ini gitu. Kalau yang ada WhatsApp-nya akan kesimpan. Nah, udah itu langsung kita broadcast deh gitu. Simpel kan konsepnya gitu. Cuma, untuk feedback, kemarin saya sempat uji coba juga pakai link URL, kita broadcast tapi dengan konsep, kayak iming-iming gitu, Kang. Iming-iming, mau bisnis apa, kamu maju, silakan gunakan tools ini gratis misalkan gitu. Dan mereka responnya itu banyak banget yang ngeklik gitu. Jadi pas saya cek di Google Analytics, visitor bisa nyampe ratusan gitu, sesuai dengan broadcast, itu. Itu jadi kalau intinya gini, kalau buat broadcast sendiri, datang atau enggaknya, ditanggapi atau enggaknya, direspon atau enggaknya, tergantung kita sebagai sales, dalam mempromosikan suatu produk kita gitu. Itu sih yang utama. Jadi, misalkan sekarang mereka, tertarik dengan promo kita, mereka akan datang atau akan respon di chatting itu. Tapi kalau misalkan mereka tidak tertarik, ya mereka akan baca aja, tapi dibaca gitu, intinya. Jadi untuk mempromosikan suatu produk atau promo itu menurut saya melalui Tanggapin ini sangat, apa ya, sangat possible sih gitu. Sangat possible-nya meskipun mereka itu nggak balas chatting kita, tapi mereka tuh pasti baca gitu dan 100% itu nomor WhatsApp aktif. Nggak ada, karena kita gunakan API WhatsApp langsung resmi ya kan. Nah, terus, di sini yang tadi saya bilang udah ada 28 customer service dari 8 perusahaan dan chatting-nya itu udah hampir 10.860 yang udah di-handle dari aplikasi ini gitu. Dan ini semua akan otomatis berjalan, si chat reply-nya. Terus kita juga punya, API-nya, Kang. Jadi si Tanggapin ini bisa diintegrasiin dengan POS-nya Akang, dengan sistemnya Akang, untuk, notifikasi mungkin, notifikasi order atau sekarang kan konsepnya, restoran itu go green lah misalkan, anggap anggap Akang punya konsep go green. Jadi invoice yang tadinya tercetak di, di nota gitu, sekarang udah bisa pakai WhatsApp aja gitu, udah tinggal teng 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 gitu, tiap ada order. Jadi kita tinggal minta nomor handphonenya berapa, udah itu invoice-nya dikirim. Konsep yang udah dipakai kayak gini tuh di Ace Hardware, konsepnya udah make. Nah, kalau Ace Hardware kan email, cuman dia udah migrasi ke WhatsApp sekarang, Ace Hardware. Nah, ini kita udah siap ini. Jadi, kalau untuk yang API ini, biaya yang nanti ada di, subscription-nya itu di luar dari biaya, implementasi ke sistemnya Akang. Begitupun nanti di website misalkan ada yang, registernya, websitenya misalkan loyalty program, misalkan Akang punya loyalty program, itu juga bisa nanti implementasi dengan tanggapin.com karena ada API-nya gitu. Jadi nanti semuanya akan terhandle lah untuk notifikasi. Nah, terus selanjutnya itu, proses kerjanya itu gampang Kang, cuman 3 step sebetulnya, login, terus setting, udah deh chatting gitu. Konsepnya itu cuma 3. Nah, untuk perusahaan yang udah pakai ya ini, baru segini Kang, karena memang masih prematur kan perusahaan. Baru launching di Desember kemarin, itu juga baru uji coba di Andi Mulyadi untuk, Maksi kan, implementator akunting. Jadi baru itu aja sih yang diimplementasiin. Jadi baru beberapa sih. Nah, untuk harga sendiri kebetulan kita lagi ada diskon nih, Kang. Jadi untuk harga pandemi sebetulnya, karena kemarin banyak banyak keluhan banyak keluhan, teman-teman kita di UMKM, mereka merasa harga yang saya kasih terlalu mahal karena lagi saat-saat seperti ini. Akhirnya saya berpikiran untuk, "Oh, oke lah," gitu kan, saya bakal bantu mereka untuk, dapat dapat usahalah misalkan untuk membantu mereka usaha juga gitu. Akhirnya saya turunin semua harganya menjadi 50% gitu. Oke.
Mungkin untuk introduce-nya segitu aja Kang, karena nggak banyak panjang lebar sih dan aplikasinya juga sih simpel sih gitu, nggak banyak-banyak. Ini langsung kita ke Coba, demo aja kali ya? Apa boleh, boleh, sebelumnya boleh. ada pertanyaan nggak sebelum kita ke demo Kang? Nggak, demo aja dulu Oke, saya pengen demo lihat. aja. Siap, oke. Oke, jadi ini kelihatan kan? Kelihatan nggak Kang? Kelihatan, kelihatan. Oke, jadi ini tuh adalah halaman dashboard-nya si customer service atau si adminnya Kang. Nah, jadi kalau sistemnya ini disconnect, sistem kita disconnect dengan aplikasi WhatsApp dia, di sini ada statusnya disconnect nih Kang. Dan itu nggak cuma ini aja, untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan ke database kita, di sini tuh ada kayak notifikasi seperti ini. Misalkan, misalkan, misalkan kayak gini nah. Jadi pada saat kita mau ngeklik WhatsApp disconnect, contact your administrator. Jadi si CS itu bakal tahu si sistemnya ini nggak connect gitu sama si nomor WhatsApp-nya gitu. Jadi konsepnya itu nggak cuma satu arah ya Kang, kita di sini bisa chatting dua arah juga. Di sini udah ada bisa langsung create new pesan gitu, pesan baru langsung masukin nomor handphone sama pesannya. Dan itu juga gimana ya? Sama sih seperti yang WhatsApp web sih, konsepnya tuh hampir mirip. Saya miripin semirip mungkin dengan WhatsApp web karena untuk migrasiin orang dari WhatsApp web ke Tanggapin.com itu sangat sulit kalau kita merubah suatu struktur gitu. Akhirnya saya coba untuk menyamakan hal itu supaya mereka itu tetap, "Oh iya ini WhatsApp web," gitu kan. Jadi tetap tetap bikin kayak gitu, gitu. Bahkan template-nya aja saya bikin semirip mungkin. Oke, ini tampilan si CS-nya. Sebelum kita ke CS untuk coba demo, kita masuk dulu ke super admin ya, Kang. Karena, semuanya itu akan dikelola di super admin dulu, untuk bisa pakai aplikasi ini. Nah, kelihatan nggak, Kang, halaman dashboard? Masih layar yang tadi. Iya, tunggu saya rubah dulu. Sekarang? Baru mulai start screen sharing. Oke. Tapi belum muncul. Udah muncul, Kang? Belum Belum ya? di Dika sama Pak Satya udah muncul belum ya? Belum muncul. Belum ya? Tunggu. Ini udah muncul nih. Nah, udah muncul nih sekarang nih. Muncul kan? Ada? Ada? Ya, ada. Oke. Selling report ya. Jadi ini tuh adalah halaman dashboard-nya nih, Kang. Jadi dari semua chatting yang masuk itu akan terbaca di sini, di sistem ini. Ini untuk super admin aja ya, halamannya super admin aja. Jadi kalau misalkan kalau misalkan ada chatting yang baru yang masuk, itu akan masuk di sini. Itu artinya super admin atau owner itu tahu gitu, oh ini ada chatting yang belum di-handle sama sama sales atau sama CS-nya nih. Jadi tahu di sini. Terus yang kedua adalah total chat read. Nah, total chat read ini adalah dari semua nomor yang masuk dan dibalas sama si CS itu akan masuk ke sini. Begitupun seterusnya. Nah, untuk sekarang ini label-label seperti ini tuh belum bisa di-custom, jadi belum fleksibel. Jadi hanya konsepnya hanya read, paid, sama finish. Itu aja sih yang sekarang lagi digarap gitu. Karena konsep utamanya kan kita tadinya bukan ke customer service, hanya ke sales management system sebetulnya gitu tadinya. Makanya kita bikin tools seperti ini, label-labelnya. Cuma nanti ke depannya kita akan bikin semuanya menjadi fleksibel gitu, termasuk total chat read, total chat paid, total chat finish dan lain-lainnya nanti akan saya bikin fleksibel.
gitu. Nah, begitupun total chat pad. Jadi dari inbox pas di-handle sama CS itu otomatis langsung masuk ke sini, ke total chat read. Nah, nanti kalau dari si total chat read ini melakukan pembayaran atau pembelian atau respon misalkan gitu, itu kita pindah ke yang paid gitu kan. Terus begitupun kalau misalkan udah merasa kita chatting-nya udah selesai, kita pindahkan ke finish. Nanti kalau misalkan nomor yang udah di finish ini chatting lagi ke nomor WhatsApp kita, itu akan masuk lagi ke inbox lagi dan bisa di-handle lagi oleh, CS manapun, gitu. Karena konsepnya rotator, akhirnya, saya bikin seperti ini nih, Kang. Jadi kalau misalkan udah di-handle sama satu CS, nggak bisa di-handle sama CS lain gitu, sebelum CS itu memindahkan chatting-nya atau nomornya ke, tombol ke folder finish, gitu. Nah, itu masih masih fleksibel belum fleksibelnya seperti itu. Nanti ke depannya itu bisa langsung move ke finish atau move assign to siapa gitu, ke CS A, B, C, D misalkan gitu. Atau ke owner misalkan langsung bisa di-assign ke sana gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah total payment. Nah, di sini tuh ada 2 user rules, ada 3 user rules sebenarnya. Yang pertama itu adalah, super admin ini yang sekarang kita lihat, terus yang kedua adalah, finance yang nantinya bisa input eee, keuangan di sini total payment. Jadi dari selling report yang dikirim sama si sales admin, itu nanti si finance akan ngecek benar nggak uangnya masuk gitu. Kalau benar masuk mereka akan report di sini. Gitu konsepnya. Nah, untuk yang total selling itu, user rules-nya itu admin. Nah, di sini mereka akan melakukan input gitu, akan melakukan input penjualan mereka ke sini, nanti akan ter-input di sini. Dan ini semua udah berdasarkan admin siapa, CS siapa yang nginputnya gitu. Nah, terus yang ketiga, yang selanjutnya itu adalah selling by phone number. Jadi, si sistem ini akan membaca nomor mana yang melakukan pembelian gitu. Jadi akan terbaca di sini. Terus yang selanjutnya adalah yang finish tadi yang ada di atas 22 nomor, di sini juga 22 nomor. Nah, terus di sini kita bisa tahu sebagai owner, CS mana yang melakukan balas chatting atau yang respon chatting-nya bagus gitu. Jadi kita bisa menilai CS itu. Jadi di sini ada persentasenya dari 3 CS yang ada, kalau misalkan banyak juga bisa, nanti ketahuan persentasenya. Oh si ini udah melakukan banyak nih, misalkan chatting-nya 100% hampir sama dia semua, misalkan 70% hampir sama dia semua gitu. Itu udah ketahuan semua nantinya. Jadi si owner bisa tahu, oh ini dia bagus nih yang responnya cepat gitu kan. Oh yang ini lambat nih gitu. Nah terus selanjutnya adalah ini grafik dari yang di atas sebetulnya dari yang di atas, tunggu sebentar. Dari yang di atas itu ada inbox, read, paid, sama finish. Jadi grafiknya itu udah sesuai sama yang bulanan gitu. Jadi akan naik sesuai. Jadi kita bisa tahu nih chatting di bulan berapa yang kira-kira bagus, yang kira-kira kurang gitu responnya. Itu ada semua nanti di report. Nah, terus di bawahnya ini adalah informasi nih Kang. Jadi di sini kita ini tuh kontaknya bukan 32 tapi ini tuh folder kontak. Kontaknya sih lebih dari 200 sih. Jadi ini tuh folder kontak udah ada 32, terus 9 kali broadcast sama, pembayaran yang si finance belum input, jadi masih 0. Nah, untuk si di bawahnya ini adalah transaction, kalau misalkan kita, konsepnya bisnis, jual beli gitu kan, dia pasti ada, transaction-nya gitu. Itu nanti akan masuk ke sini. Terus selanjutnya ada announcement. Jadi announcement itu adalah pengumuman untuk si semua sales nanti. Misalkan Akang punya promo apa gitu, apa lakukan promo sekarang broadcast misalkan nyari target ke A, B, C, D misalkan gitu. Misalkan Akang yang merintahkan, mereka akan baca itu di halaman dashboard mereka nanti gitu. Si pengumuman ini gitu. Jadi mereka udah tahu nggak perlu chatting-chatting lagi atau nggak perlu maneh ngagawean ieu nya, nggak perlu gitu. Jadi mereka lagi login udah langsung bikin pengumuman aja di sini. Itu Ya, mereka akan adminnya tahu. jadi bisa tahu langsung ya. Iya, si adminnya bisa tahu langsung bahwa owner itu sedang ada perintah gitu untuk kita gitu. Oke, dashboard-nya sih simpel seperti ini, belum banyak macam-macam gitu kan. Nah, sekarang ke menu selanjutnya. Itu yang menu dashboard tadi ya. Sekarang ke menu business profile. Untuk menu business profile ini adalah standarnya kita biasanya bikin profile bisnis itu kita bisa masukin ke sini. Dan ini semua nanti akan masuk ke sales, ke halaman si admin mereka kerja di mananya gitu. Jadi tahu gitu.
Ini simpel seperti ini. Nah, di sini nih Kang, fungsi utamanya adalah scan device. Nah, di scan device ini sama seperti WhatsApp web juga konsepnya nggak jauh beda. Jadi sebelum kita melakukan chatting, karena tadi pas kita login sebagai admin biasa itu ada notifikasi bahwa statusnya disconnect. Jadi kita sebagai admin itu harus tahu gitu kan, harus scan ulang gitu dengan nomor handphonenya gitu kan. Nah, di sini kan statusnya disconnect kan, sama seperti yang tadi ada di admin. Jadi kita tinggal klik aja icon barcode di sini. Nah, ini konsepnya sama WhatsApp web. Jadi kita tinggal koneksi. Akang mau coba konekin WhatsApp-nya? Atau ada WhatsApp sales biar langsung nanti dicobain chatbot, chat broadcast dan lain-lain. Misalkan Pak Satya mau coba. Dika coba di scan dik. Coba Mbak. Pakai HPCS ya, Pak? Ya, Kayak HPCS PCS aja. aja. Coba di scan aja. Udah. Nah, kalau udah di scan nanti dia akan otomatis pindah page ke sukses gitu. Kalau misalkan makanya jadi setelah pas dia scan kita tunggu dulu sampai benar-benar itu sukses gitu. Oh iya Mbak, sebelum di scan di logout dulu semua ya yang ada di WhatsApp web. Jadi konsepnya gitu Kang. Jadi kita itu sistemnya nggak bisa bentrok sama WhatsApp web. Gitu. Jadi yang ada di jadi yang pernah scan di WhatsApp web itu di logout aja semua. Oh, kalau ini kan ada dari order online. Itu juga harus di log out. Iya, itu harus di logout juga sih. Konsepnya sih seperti itu. Tapi saya coba logout dulu aja nggak apa-apa, nanti buat ngetes aja. Di log out aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nanti tinggal scan ulang aja. Mana? Udah. Udah scan? Udah. Coba sebentar. Oh, masih disconnect. Coba lagi, Teh. Coba lagi, Teh. Oh, Akang posisinya lagi nggak di ini ya? Nggak di kantor ya, Kang? Lagi di kantor, lagi di outlet. Oh, lagi di outlet. Tapi nggak bisa, kenapa ya? Udah, logout? Udah di log out. Terus scan lagi, udah? Lagi loading. Koneksinya udah bagus? Masuk nggak? Nggak masuk. Kenapa? Belum masuk ya? Sebentar, pakai nomor saya dulu aja. Kalau belum masuk. Takutnya jaringan juga ngaruh soalnya. Tuh. Coba pakai punya saya bentar. Saya nyobain dong. Oh ya udah, sok. Tar. Coba saya pengen nyobain. Bentar ya, Kang. Saya logout dulu. Akang ada WhatsApp lain? Selain WhatsApp pribadi? WhatsApp pribadi sih. Oh ya udah nggak apa-apa lah. Buat ngetes aja kan. Ya. Sok. Udah tapi? Udah di-scan? Udah. Nah, udah sukses ya. Nah, jadi kalau scan-nya sukses, dia akan direct langsung ke satu page thank you. Gitu. Nah, kita cek lagi di sini kan statusnya disconnect. Terus kita koneksikan. Nah, ini kan connect nih.
Oke, kalau udah connect, kita tinggal login lagi sebagai CS yang tadi Kang untuk coba tools-nya apa aja. Nah, kita login. Oke, ini statusnya di sini udah kelihatan ya, connected ya. Statusnya sama seperti yang tadi di super admin. Nah, sekarang saya bakal nyoba chatting ke nomor saya sendiri. Dari nomor Akang berarti ini ya, sendernya. Ya. Misalkan. Nanti coba lihat handphone Akang ada nggak? Nah, tuh kan, masuk kan? Oh iya, ada ya. Masuk. Oke. Nah, terus di sini juga nggak cuma satu arah, Kang. Jadi kita bisa dua arah konsepnya. Nah, ini kan nomor saya yang ada di Akang tadi. Yang tadi saya coba chatting. Nah, gini. Jadi kalau pas kita handle chattingnya, kita handle, ini ada otomatis nih, si adminnya siapa yang akan nge-handle, nanti namanya akan tercantum di sini. Jadi udah sesuai sama rotatornya tadi. Jadi bisa mendeteksi siapa yang ngebalesin chatting gitu. Nah, sekarang gini, sekarang kita cobain chatbotnya ya. Kita yang pertama fitur chatbot aja dulu. Misalkan gini, hai. Nah, untuk kata hai ini juga bisa disesuaikan dengan keywordnya, Kang. Nah, itu masuk kan langsung, Akang nggak perlu ngetik, tinggal buka handphonenya aja. Ya, jadi nggak perlu ngetik apa-apa. Jadi saya misalkan menanyain info produk atau info promo apa misalkan gitu. Itu kita bisa ngisi sendiri. Jadi kita yang ngajarin yang saya bilang tadi. Jadi virtual agent ini kita yang nyekolahin dia gitu supaya pinter. Nah, misalkan kayak gitu. Ya, itu otomatis semua, Kang. Dan konsepnya nggak cuma angka aja yang bisa diketik, tapi bisa juga dengan kata kuncinya langsung, misalkan chatbot. Nah, ini kita yang ngajarin nih, Kang, semua, Kang, supaya dia pintar. Nah, terus misalkan penjelasan multi admin teh apa sih gitu. Nah, tuh. Jadi tahu semua gitu. Jadi kita sebagai owner nggak perlu ngebalesin hal-hal yang menurut Akang sepele gitu. Kayak mereka pengen tahu informasi apa sih yang kira-kira kita punya, ya udah kita bikin di situ aja gitu. Misalkan pertama, maaf Min mau tanya, nah itu langsung ada chatbotnya gitu yang masuk. Nah di situ juga ini juga fitur yang selanjutnya nih Kang, bisa chatting dua arah juga di sini. Misalkan kayak gini. Jadi otomatis juga sama kayak WhatsApp web lah konsepnya gitu. Nah, bisa kirim emoji juga. Bisa kirim gambar juga. Itu ini bisa kirim gambar, bisa kirim semua file, any file yang WhatsApp support, kita juga support gitu konsepnya. Jadi nggak cuma apa namanya. Nah, kayak gitu. Jadi langsung masuk terus ya. Nah, terus selanjutnya adalah chat template yang tadi saya bilang kalau misalkan ada pertanyaan udah kepalang kita handle dan dia nggak pakai fasilitas chatbot. Nah, misalkan dia nanya misalkan tentang apa nih? Tentang info produk lagi misalkan atau terima kasih misalkan gitu kan karena udah chatting ya udah tinggal kirim lagi. Jadi template-templatenya udah kita save semua dari support admin. Maka nah itu mulai dari save dan itu juga nggak cuma sampai situ, kita juga bisa save kontak juga di sini. Misalkan namanya tadi Wildan. Nah, ini bisa di-save kontak juga dan itu semua akan terganti. Tuh. Jadi Wildan, di sini Wildan, di sini Wildan. Nah, sekarang fitur baru yang lagi saya progres mungkin sehari 2 hari lagi itu tarik foto profil, Kang. Jadi nanti ada foto profilnya semua. Nggak standar. Jadi kita bisa tahu pada saat kita nge-generate number, terus nge-scraper number, itu udah ada foto profilnya. Jadi, oh kita tahu ini cewek, ini cowok, ini anak balita, misalnya gitu kan, ini anak sekolah, ini udah profesional, kita tahu semua gitu. Nah, setelah kita read ini, nah sebelum si chatting ini kita pindahin ke folder finish, itu dia belum bisa di-handle sama sales manapun, Kang. Jadi masih dia nih, masih sales yang ini yang bisa nge-handle. Meskipun ada chatting baru, udah lama nggak chatting, terus chatting lagi ya tetap di sini juga akan larinya gitu. Kecuali dia pindah ke finish, baru dia masuk ke inbox lagi,
Nanti bisa dihandle lagi sama sales lain. Nah, itu konsepnya. Oke, mungkin segitu kali ya konsep standarnya chatting gitu kan, chatting WhatsApp. Nah, sekarang ke fitur marketingnya nih, Kang. Jadi di sini ada fitur marketingnya itu yang pertama adalah generate number. Nah, di generate number kita coba satu-satu fiturnya. Nah, di generate number ini Akang udah bebas banget pilih provider apa yang mau Akang pilih sama lokasinya di mana. Nah, misalkan sekarang restoran Akang ada di daerah mana nih? Di Bandung, di Buah Batu. Buah Batu misalkan. Nah, sekarang kita coba tembak Telkomsel lah. Misalkan Bandung. Nah, ini udah ada semua nih, Kang. Kode-kode. Jadi tergantung si sales mau nge-generate nomor yang mana, bebas lah. Kalau misalkan kita punya nomor pribadi gitu, kita ngambil aja 6 angka ke belakang, udah itu generate. Itu akan sama semua nanti. Dan itu konsepnya kalau misalkan udah ke-generate sekali, terus di-generate lagi kedua kali dengan satu HRL code, itu dia nggak akan ke-generate lagi karena sistemnya kita random. Random unique. Gitu. Oke nih, kita coba aja satu, misalkan kartu halo. Jangan halo lah, simpati aja nih, biar umum. 0813. Nah, terus di sininya itu kita kasih nama ya Kang, nama kontaknya nanti ini tuh. Bandung, Telkomsel, kode. Nah, biar ketahuan, oh ini kode ini udah di-generate gitu. Jadi si sales pada saat dia mau melakukan broadcast, dia tahu gitu. Yang dia bikin itu generate nomor apa. Jadi semua sales bisa nge-broadcast ya Kang, nggak cuma satu. Nah, jadi kalau Akang punya salesnya 10, ya udah lu broadcast aja tuh sebanyak-banyaknya gitu. Tapi saran saya sih untuk nge-broadcastnya kan si standarnya WhatsApp itu hanya 250 ya, sesuai dengan WhatsApp standarnya. Nah, saya belum pernah nyobain sih lebih dari 200 misalkan gitu, apa lebih dari 250, terus nomornya baru, itu bakal ke-banned apa enggak, itu saya belum nyobain ke situ. 250 itu per sekali broadcast atau per Iya, hari ya? Per sekali broadcast. Gitu. Saya kemarin nyoba nomor lama sih, nomor yang khusus buat si tanggepin ini udah hampir 4 bulan. Itu saya broadcast udah hampir 3.000 nomor kali ya. Alhamdulillah belum ke-banned sih gitu. Tapi ya itu dengan syarat pada saat dia respon kita langsung gercep gitu, langsung balas, jadi chattingan gitu. Kayak mana yang ngajak kenalan lah gitu, jangan sampai mereka report blokir gitu. Nah, biasanya kan ada yang mereka nggak nyaman, apa sih ini nge-broadcast wae gitu kan. Nah, itu mereka pasti akan report. Nah, jadi sebelum kita nge-broadcast itu kita tuh harus menganalisa dulu bahasa yang mau kita gunakan pada saat kita broadcast supaya mereka tuh nggak report blokir nomor itu gimana gitu. Nah, itu Akang pasti lebih tahu lah gitu konsepnya untuk marketing. Berarti ini bisa nge-broadcast ke nomor yang kita belum pernah save sebelumnya. Belum, bisa pisan. Ini makanya kita coba nih. Nah, sekarang jangan banyak-banyak lah ya. Kita coba dulu di generate number-nya kita coba dulu di 100 nomor, 200 nomor lah. Karena belum tentu 200 nomor ini 200-nya aktif WhatsApp gitu. Nah, ini kan Bandung ya tadi kita udah ngambilnya Bandung. Ini 200 WhatsApp, terus kita cek nih Kang, dari 200 ini dapat berapa yang nomor WhatsApp-nya. Nah, ini langsung dia nembak API WhatsApp-nya langsung yang resmi. Jadi dia akan ngecek satu persatu. Semakin banyak kita nge-generate, semakin lama juga loadingnya. Karena dia akan ngecek satu-satu. Benar nggak ini aktif WhatsApp, benar nggak ini aktif WhatsApp gitu. Ini kita tunggu aja 200 nomor. Nah, nih Kang. Dari 200 nomor tadi dapat 23 yang aktif WhatsApp ya. Nah, dan ini aktif WhatsApp 100% aktif WhatsApp. Nah, untuk nyoba aktif apa enggak WhatsApp-nya, ini coba kita broadcast aja di 23 nomor. Enggak apa-apa pakai nomor Akang broadcast. Oh, jangan atuh. jangan. Ya udah nanti aja Coba lagi tuh ini pakai HP CS. Entar. Satu lagi fitur ya. Nah, ini yang generate ya Kang nih. Terus yang kedua itu adalah tapi intinya adalah setelah ini kita bisa apa namanya nge-broadcast ya. Iya, langsung ke nomor yang ini. Tadi kan udah dinamain dan dia otomatis masuk ke kontak list ini, Kang.
Oke. Yang tadi nih ya, yang udah saya save nih. Bandung, Telkomsel 081395. Jadi nanti nge-broadcast-nya langsung aja ke sini. Jadi nggak perlu kita save nomornya ke handphone kita, nggak perlu. Gitu. Ini konsepnya untuk cari lead database baru sih. Oke, selanjutnya di scraping ya, scraping by Google Business. Nah, di sini. Misalkan kayak gini, sekarang Akang itu mau nyari pengunjung yang datang ke restoran Akang atau yang tertarik dengan promo Akang itu kira-kira apa misalkan gitu. Nah, jadi Akang tuh nyari misalkan gini. Yang ibu yang anak-anak yang anak-anak misalkan yang anak-anak ABG lah misalkan. Terus dia jaga toko nih gitu misalkan. Itu di mana ya? Ya udah, karena kan konsepnya restoran. Restoran itu luas, Kang. Nggak terpaku dalam Sorry, satu. Mas Wildan. Iya. Gimana? Ya, sorry. Aku kan lagi baca-baca ini tentang policy rules-nya WhatsApp bisnis untuk ngeblast ya. Iya. Itu agak harus kita hati-hati loh. Karena kalau kita ngeblast WhatsApp, tapi nomor yang penerimanya itu belum save nomornya si overhot, itu kita bisa disu dong. Karena ini dia mendukung, karena WhatsApp sendiri melarang untuk penyebaran broadcast chat. Jadi kita harus pastikan bahwa yang kita blast itu customer sudah nge-save nomornya overhot. Nah gitu, jadi kayak gini. Kalau di WhatsApp sih ada sini rules WhatsApp sendiri ya. Memang ada kayak gitu. Bla bla blanya lah. Nah makanya kenapa saya bikin sistem untuk interval. Nah ini konsepnya interval start second sama end ini tuh dia tuh kayak sistem, karena kan gini, WhatsApp itu yang ngecek bukan manusia, ya. Yang ngecek ketidakwajaran itu bukan manusia, tapi dia itu robot yang emang udah disetting sama manusia gitu. Dan mereka itu pasti akan mengecek hal apa sih yang kira-kira bisa bikin orang itu bikin WhatsApp itu nge-banned. Nah, itu salah satunya nge-broadcast yang membabi buta gitu kan, yang saya bilang tadi, membabi buta tanpa ada interval dalam satu waktu. Dalam satu detik. Nah, misalkan 1 detik nge-broadcast 200 nomor, itu langsung nomornya sama semua 200 nomor, detiknya sama semua 200 nomor. Ya. Nah, itu yang saya baca sampai per saat ini saya udah UAT berkali-kali, itu yang diblokir itu yang seperti itu. Makanya kenapa ada interval start sama interval end. Itu pada saat ngirim satu pesan ke pesan yang lain, itu kita yang setting dan itu akan human banget. Nah, gitu. Konsepnya gitu. Jadi kalau buat uji coba, beli aja nomor baru dulu. Beli aja nomor baru dulu, jangan pakai nomor overhot. Beli nomor baru yang baru aktif, anggaplah 1 minggu lah. 1 minggu dulu coba chattingan dulu sama internal aja dulu, coba chattingan. Yang penting di database-nya WhatsApp di pusat itu udah ada history chatting kita. Jadi nggak kita beli nomor baru terus kita aktifkan WhatsApp terus kita broadcast, jangan. Kalau kayak gitu mah baru 20 pesan aja udah pasti blokir gitu. Makanya kalau kita nge-broadcast ke existing kontak yang udah sebelumnya pernah tektokan sama kita bisa. Itu paling nanti ada fitur import kontak. Untuk fitur import kontak kebetulan kita lagi garap. Jadi nanti di kontak list ini ada fitur import kontak berdasarkan Google Kontak atau CSP. Nah, jadi nanti akan masuk semua seperti ini sama kontak-kontaknya. Nah, itu semua nomor-nomor yang memang udah tektokan sama overhot gitu. Nah, jadi kalau misalkan, jadi gini aja, bikin satu nomor WhatsApp yang khusus buat nge-broadcast, buat marketing, buat cari lead baru, buat dia kemana-mana lah gitu, terserah gitu kan, buat ngeblast. Nanti diselipin di bawah broadcast itu nomor overhotnya yang official. Nah nanti satu khusus yang satu akun, misalkan beli 2 akun lah misalkan. Nah 1 akun khusus buat handle-nya. Nah nanti kontak-kontak yang udah nge-handle ke situ, di-save semua. Terus bisa import juga. Nah, broadcast yang yang udah emang mereka nge-save nomor kita di satu akun khusus gitu. Strateginya sih kayak gitu kalau pengen aman sih. Jadi kalau pengen aman banget ya itu. Coba beli 1 nomor dulu untuk UAT misalkan gitu. Kalau kemarin sih saya udah UAT sih. Saya udah beli nomornya lama sebetulnya, tapi belum didaftarin WhatsApp ceritanya. Akhirnya saya daftarin WhatsApp, cuman dalam waktu 1 minggu itu belum saya lakukan broadcast atau apa-apa. Hanya saya melakukan chatting-chatting aja ke nomor-nomor internal saya. Jadi biar kesannya di sana udah ada database itu, udah ada history chatnya lah. Gitu. Konsepnya seperti itu. Jadi untuk mengkelabuhi. Nah, udah selesai semua, udah saya chatting berkali-kali dengan internal, nomor-nomor yang saya punya atau teman-teman, rekan-rekan.
Nah, baru saya lakukan broadcast gitu ke 200 nomor langsung sekaligus. Dan itu sampai sekarang malah nggak ada keblokir sih. Belum keblokir gitu. Dan itu ya itu tadi yang saya bilang ke Kang Angga, konsepnya itu jangan pernah sampai kata-katanya itu bikin orang itu kesel yang pengen nge-report gitu nomor kita diblokir gitu kan. Biasanya kan ada asuransi gitu kan nawarin anjir apa sih ini gitu kan, biasanya suka kayak gitu ya, aduh kesel nih gitu. Akhirnya mereka nge-report. Nah, tapi kalau buat promo misalkan promo restoran atau apa kan dengan kata-kata dan bahasa marketing yang halus yang keren lah gitu, yang kira-kira orang nggak mungkin akan report gitu. Nah, itu gunakan kata-kata itu. Alhamdulillah sih sampai per saat ini saya belum pernah nerima report blokan sih. Ya itu tadi saya gunain kata-kata yang memang mujarab lah sama ajaib lah gitu. Sampai mereka tuh gimana mereka supaya nggak melakukan report gitu. Gitu sih Kang Angga kalau buat itu. Kang Satya. Jadi kita UET aja dulu nanti kalau misalkan oke, mau gitu coba beli aja satu nomor UET aja sebulan dulu. Feedbacknya apa nanti yang bakal dapat, perpanjang lagi oke, nggak perpanjang nggak apa-apa gitu. Jadi satu nomor aja beli nomor baru Kang Angga. Khusus buat si broadcast ini dulu. Cuman tadi saya bilang jangan prematur langsung dilakukan broadcast gitu. Minimal dibikin dulu 1 minggu lah, atau 2 minggu gitu. Terus kita aktif chatting supaya ada history database di WhatsApp-nya gitu. Gitu sih Kang Satya. Udah ada lagi Kang? Oke, nggak apa-apa. Ya, nanti dicoba. Kalau misalkan ada apa-apa kan nomornya yang keblok. Iya, karena kita nggak tahu. Halo, putus-putus Kang? Algoritma WhatsApp itu semau-maunya Facebook kan. Facebook ya, Facebook betul. Mereka betul. Bisa. Ya, halo. Ya, soalnya kan WhatsApp itu kan algoritmanya kita nggak tahu tuh dia bikin aturan seperti apa dan ya Facebook is Facebook kan, dia punya aturan, kita tinggal ngikut aja atau bisa ngakalin gimana lah caranya. Makanya saya bilang tadi ke Kang Satya, ke Kang Angga juga, kita kan pakai API resmi dari WhatsApp gitu kan. Nah, sebelum kita menggunakan API mereka itu udah ngirim juga hal-hal seperti itu Kang, gitu, untuk melakukan chatting yang tidak wajar kayak gitu. Dan mereka itu membatasi sebetulnya untuk per hari broadcast itu hanya maksimalnya dengan API-nya mereka itu hanya 300, itu udah maksimal banget sebetulnya. Tapi kemarin saya coba lebih dari 300 sehari. Dan itu alhamdulillah gitu nggak ada keblokir gitu. Cuman untuk standarisasinya maksimalnya per hari 300 lah gitu. 300 nomor broadcast gitu aja. Itu untuk amannya sih gitu. Dan kalau bisa pas udah kita broadcast jangan kita diemin pas mereka balas, kita harus chattingan juga Kang. Jadi kesannya supaya kita tuh bukan robot gitu. Itu sih yang saya lakukan sampai saat ini udah dari Desember, Januari, Februari. 2 bulan saya coba lakukan broadcast. Mereka ada balas meskipun maaf ya tidak suka misalkan gitu ya. Tapi saya balas gitu. Oke, nggak apa-apa Kak. Barangkali minat, suatu saat minat silahkan save nomor kita. Udah gitu doang sih. Alhamdulillah mereka respon gitu kan. Oke siap gitu. Nah itu ke database ke WhatsApp itu kan pasti ke detect ya, masuk ke database-nya. Dan kita itu bakal dilihat sama database, sama robotnya database itu sama robotnya WhatsApp itu bukan robot gitu maksudnya tuh gitu. Gitu sih. Oke. Ini kita lanjutin di yang scraper ya tadi. Ya. Nah, jadi yang scraper ini itu Akang bisa nentuin wilayah target sesuai dengan radius Akang terdekat. Misalkan sekarang Akang pengen coba ngepromoinnya ke toko fashion. Misalkan jangan Bandung, kalau Bandung terlalu luas. Anggaplah gini, pasar baru lah. Misalkan gitu. Tapi harus ada Bandung ya, Ketang, sorry. Nggak apa-apa sih, bisa. Nah, ini juga saya menggunakan API resmi dari Google, Kang. Jadi sebenarnya konsepnya itu per hit. Nah, jadi Akang itu dari masukin kata kunci sama scrap sama nampilin data ini tuh udah dapat hit gitu. Cuman karena sekarang kita konsepnya masih promo lah gitu. Jadi belum dikenakan charge gitu untuk hit-hitnya ini gitu. Kan kalau kita mah tetap bayar ke Google. Nah, ini kan nomornya nggak ada nih, rata-rata yang masukin Google Business nggak ada nomor handphonenya. Misalkan toko bengkel motor lah. Atau Dago misalkan.
buah batu. Nah, untuk sekarang si scraping Google Business ini hanya menampilkan 60 nomor, Kang. Jadi memang itu ketentuan dari Google-nya, kita nggak bisa narik data sebanyak-banyaknya karena memang mereka kenapa 60? Karena mereka itu nyari hal yang relevan sama kata kuncinya. Nah, makanya dia nampilin yang 60 gitu. Nah, nih Kang, ini dapat ya nih nomor-nomor yang bengkel, misalkan Akang mau ngepromosiin Overhot ke bengkel, misalkan ke owner bengkel supaya datang gitu ke lokasi kita. Nah, dari 60 ini kita cek lagi yang ketersediaan nomor WhatsApp-nya ada berapa. Dan ini semua sesuai dengan kata kunci yang kita masukin dan wilayah itu kan. Arca Manik, Batu Nunggal gitu. Nah nih, dari tadi 60 yang kita masukin nomor WhatsApp, itu yang aktif ada 18. Nah ini aktif WhatsApp nih Kang. Jadi Akang bisa promoin Overhot untuk ke bengkel. Jadi kalau restoran tuh enak sih sebetulnya, luas gitu. Luas untuk ngepromosiinnya gitu. Kemana aja pasti masuk restoran tuh. Beda halnya dengan konsep MLM lah. Kayak kemarin tuh saya habis training juga orang MLM. Agak ribet deh. MLM tuh targetnya mereka pengennya ke karyawan lah, ke sini, ke situ gitu. Cuma saya bilang itu semua bisa teratasi, saya bilang kan. Sekarang gini aja, pemilik bengkel ini pasti manusia dan mereka pasti pemilik usaha gitu kan. Kalau apa salahnya kita tawarin MLM gitu kan. Nah, mereka tuh pasti kalau tertarik ya mereka pasti daftar gitu, saya bilang kayak gitu. Tapi kalau restoran tuh lebih luas sih sebetulnya konsepnya. Lebih luas. Mau apa aja bisa, mau ke toko baju, toko sepatu misalkan gitu, ke bengkel mobil, motor gitu, masuk semua. Nah, ini nomornya langsung ke-save dan langsung kalau kita nge-broadcast ke nomor ini namanya langsung otomatis ke-save. Langsung ada namanya SM Motor. Nah, nanti ke depannya mungkin 2 hari lagi lah. Nanti di sini tuh akan ada foto profilnya dia. Bener nggak gitu, aktif. Misalkan Akang tahu jadi ini perempuan, ini laki-laki, ini anak-anak misalnya itu jadi tahu semua gitu. Konsepnya sih kayak gitu. Udah sih, selanjutnya itu ada di broadcast fiturnya. Fitur marketing itu ada 3, jadi generate untuk nyari nomor berdasarkan HRL code, itu bisa maksimal 500 nomor, dan bisa langsung di-broadcast juga. Terus scraping itu tergantung kita yang nentuin gitu, udah sesuai tertarget, kita target marketnya udah tahu kita mau ngapain gitu, mau ke siapa dan mau ngapain itu udah tahu semua. Nah terus yang broadcast itu yang tadi saya bilang, untuk WhatsApp bisa sampai bisa sampai ngedeteksi bahwa kita itu robot tergantung ada di interval ininya. Semakin gede ya semakin aman. Kalau standarnya sih saya uji coba kemarin 5 menit sampai 7 menit. 7 detik, 5 detik sampai 7 detik per pesan. Itu aman banget. Tapi kalau misalkan masih ragu ya bisa dibikin 10, 12. Gitu aja. Oke nih mau cobain broadcast. Kalau mencobain broadcast di scan ulang aja, takutnya. Nggak usah, bayar. Kenapa? Nggak usah. Oh nggak usah broadcast. Oke, siap. Oke sih, konsepnya sih kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Coba lihat di bagian biaya tadi. Di bagian biaya pricing ya. Ya. Untuk pricingnya sih segini Kang. Nah, itu perbedaannya apa ya dari yang profesional sama bisnis? Oh iya, jadi perbedaannya itu kalau yang paket starter itu hanya ada 2 CS, terus cek ongkir fiturnya, terus chat template, send letter, sama file support, sama report. Cuma dapat 5 fitur. Nah, cuma perbedaannya ada di fitur sih. Kalau yang profesional itu bisa 10 CS, terus bisa cek ongkir juga, chat template juga, bisa send letter juga, bisa file support, report, generate number, sama broadcast. Itu yang di paket profesional. Kalau yang paket bisnis semuanya dapat, termasuk nanti WhatsApp e-commerce. Ya, jadi kita lagi kembangin tuh WhatsApp e-commerce yang nanti bisa terintegrasi sama Accurate. Gitu. Jadi setiap penjualan yang masuk ke WhatsApp ke Tanggapin ini akan otomatis masuk ke Accurate juga si laporan penjualannya. Dan nggak cuma itu aja Kang, di WhatsApp e-commerce juga nanti kita akan tarik API-nya dari Shopee,
dari Tokopedia, dari Bukalapak. Supaya nanti chattingnya mereka bisa dihandle juga di sini, supaya nanti kalau misalkan update barang, update stok, dan lain-lain, hanya perlu tanggapin.com dan akan keblas semua ke sana. Itu ke depannya sih, pengembangannya. Tapi kita udah siapin semua sih, tinggal implementasinya aja. Itu. Jadi bedanya cuma di fitur sih Kang, kalau yang dari 3 paket ini. Nah beda halnya dengan yang paket API, yang paket API, yang tadi saya bilang kalau Akang punya POS atau punya sistem yang kira-kira membutuhkan notifikasi by WhatsApp, itu kita udah siap integrasi kok. Jadi kalau itu ke semua platform POS ya? Iya, apapun. Yang penting basicnya masih framework lah. Masih framework. Kalau ke Mokapos bisa? Kalau ke Mokapos itu kan Mokapos udah bukan maksudnya bukan handle-annya kita gitu. Kalau misalkan Mokapos udah aplikasi produk jadi dan kita nggak bisa utak-atik apapun kecuali nanti kita minta integrasi API-nya mereka untuk masuk ke Tanggapin, baru bisa gitu. Jadi mereka nanti tinggal masukin API code-nya aja ke si Mokapos, udah otomatis ke koneksi ke kita. Jadi kita harus ngirim API kita ke dia sih konsepnya, supaya bisa terintegrasi. Jadi itu mah harus ada kerjasama yang kuat lah. Akang ngerti lah konsepnya kalau mau kerjasama dengan perusahaan besar. Saat ini yang udah klien kamu yang udah pakai fitur WhatsApp API Gateway ini POS-nya pakai apa? Teman cuci Kang, teman cuci. Yang ini udah pakai punya kita nih. Teman cuci itu adalah laundry network. Nah ini pakai punya kita nih. Jadi setiap ada customer baru di setiap outlet itu akan ada nomor WhatsApp officialnya teman cuci yang akan ngirim ngesender gitu. Otomatis semua. Termasuk nanti kalau misalkan ada perubahan status dari sedang diproses cuci, sedang disetrika, sedang di packing sampai siap diambil, itu semua akan dikirim lewat WhatsApp. Dan itu berdasarkan outlet nantinya, otomatis. Jadi nomornya tetap satu, cuma nanti di dalamnya di sistemnya itu udah bisa ngebaca outlet mana yang lagi melakukan transaksi, nah itu yang ngeblas. Jadi ada namanya nanti di situ. Terima kasih sudah transaksi di outlet A misalkan gitu kan. Nah di detik kemudian tuh ada transaksi di outlet B, begitu juga gitu. Jadi bisa ke 1000 nomor, 2000 nomor sehari bisa. Ini udah pakai sistem kita ini konsepnya. Oke. Teman cuci. Ini kantornya ada di Bintaro Kang, di sektor 9. Dan cabangnya udah lumayan lah, udah banyak. Di Medan aja udah 100 sih cabangnya dia nih, teman cuci. Jadi dia konsepnya franchise juga sama kayak Abnormal, franchise. Dijual-jualin termasuk sama mesin laundry-nya, sama sistem POS-nya juga, sama notifikasinya juga gitu-gitu. Ya, begitu mungkin Kang. Ada lagi yang mau ditanyain Kang? So far sih udah oke, tinggal nanti coba saya ngobrol dulu ya sama tim. Siap Kang. Kalau misalnya let's say saya mau subscribe ya, itu 1 bulan di awal free dulu gitu berarti? Kalau untuk sekarang sih karena kita lagi diskon. Kemarin kan kenapa kita kasih free, karena menurut mereka harga segini itu kemahalan, makanya kita kasih free sebulan gitu kan. Tapi kalau yang sekarang itu udah kita diskon, jadi yang free 1 bulan promonya itu udah habis. Jadi kita diskonnya 50% sebetulnya. Sebenarnya sama aja sih. Jadi ini kan 50%, jadi beli sebulan gratis. Kalau bayar segini dapat 2 bulan sebenarnya, kayak gitu sih konsepnya. Tapi kalau buat Akang sih nanti boleh deh UET dulu, jangan dulu bayar, nggak apa-apa sih. Nah, kalau misalnya udah mulai jalan, itu nanti difasilitasi tim kita di training dulu atau enggak? Iya nanti kita trainingin. Jadi nanti kalau misalkan di lokasi boleh, nanti saya boleh, nanti saya OTW ke sana. Sekalian ada juga yang mau minta training juga untuk perusahaan trading, Kang, di kemarin ini pricingnya hanya monthly aja atau ada tahunan? Ada yang tahunan sih. Kita ada bulanan sih, Kang. Jadi untuk registrasi Akang langsung registrasi aja dulu di port di sini.
diklik aja coba sekarang. Terus nanti akan diarahkan ke sini, terus Akang registrasi di sini. Nah, di sini Akang nanti bisa bisnis type-nya apa, terus nah sini mau paket yang mana, terus nanti periodenya mau berapa. Kalau keuntungannya kita ambil yang tahunan dibandingin bulanan apa? Nggak ada keuntungan sih Kang sebetulnya. Belum ada sistem untuk diskon sih sebetulnya. Oh, cuman, belum ya. Berarti sebenarnya kalau bulanan, kalau tahunan tetap yang biaya bulanan kali 12 gitu. Iya gitu sih. Gini aja Kang, kalau misalkan Akang merasa gini, coba dulu sebulan UET, kira-kira saya sih nggak pernah memaksa gitu ya ke klien. Saya pengen coba mereka itu merasakan dampaknya dulu lah dari si tools ini gitu. Kalau merasa mereka itu bagus, mau diterusin mangga, nggak juga nggak apa-apa gitu. Kalau saya sih kayak gitu sih konsepnya gitu. Jadi jangan langsung ke 6 bulan, 7 bulan. Nah, takutnya nanti nggak kepake toolsnya. Kebanyakan kan sekarang yang dagang tools itu kan langsung setahun kan. Gitu. Yang langsung setahun. Bahkan pas kita udah bayar setahun, aplikasi ternyata nggak kepake. Ya udah gitu, nganggur gitu, sia-sia. Akhirnya kita buang-buang uang. Nah, makanya di sini kita bikin fleksibel mungkin lah untuk harga. Gitu. Oke deh. Siap. Oke, dan paling gitu ya sementara. Nanti saya coba ngobrol sama tim availability-nya. Mudah-mudahan dalam minggu ini saya bisa kabarin kamu apa namanya hasilnya gimana. Sebenarnya saya tertarik sih untuk menjajaki si tanggapin.com ini kan since memang kita lagi butuh beberapa tools khusus untuk kembangin apa namanya jualan kita di WhatsApp bisnis ya. Iya. Mudah-mudahan kalau misalnya saya sudah ada kabar dalam minggu ini saya kabarin kamu. Siap, Kang. Biar kita bisa apa namanya kolaborasi lah ya. Iya, tapi betul, yang pasti memang poin pentingnya pasti butuh training sih itu ya. Iya, siap. Kalau training nanti insya Allah saya datang ke sana ke lokasi tempat Akang. Nanti saya coba training semua. Misalnya Akang punya 5 CS ya 5-5-nya saya trainingin semua nanti. Ya udah dari Pak Satya sama Dika ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada lagi? Oh, cukup sih, Mas Angga. Siap. Ya. Dari Dika nggak ada ya pertanyaan, cukup ya Dika? Iya udah Pak. Oke, ya udah kalau gitu. Dan thank you banget untuk hari ini udah spare time waktunya buat jelasin produknya Tanggapin. Siap Kang. Saya kabarin minggu ini ya kalau gitu ya. Siap. Terima kasih banyak Kang. Saya izin pamit ya. Ya, makasih banyak Kang. Ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.